Kabar hari ini, senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup ya bosku, dimana ada beberapa match di sini saya ada perubahan prediksi ya bosku, dimana di laga Fenerbahce ini kita kemarin awalnya bermain di handicap setengah ya bosku, tapi menjelang kick off itu atau saat jam malam itu lumayan ada perubahan pasaran handicap ataupun over under ya bosku. Jadi saya bermain aman ya bosku di laga kemarin. Awalnya kita bermain di handicap setengah dan saya ubah menjadi handicap seperempat ya bosku, karena sini saya juga agak ragu di laganya Fenerbahce. Kalau saya juga nahan Fenerbahce agak berat juga ya bosku. Jadi saya bermain aman untuk Fenerbahce, bermain di handicap seperempat ya. Di sini jadinya kita kena hell high ya bosku. Oke, di sini dengan kekalahan Fenerbahce ya bosku. Dan di laga Malmo ya, di sini Malmo kita agak pasaran handicapnya ini kita kacau banget ya bosku. Itu kemarin kita pegang Malmo di handicap seperempat atau kita winkan aja. Tapi di sini untuk over under kita masih masuk ya bosku, bermain di under 3. Ternyata sini Malmo tidak bisa bertahan ya bosku di laga kemarin itu dengan kekalahan Malmo dengan 2-0. Oke. Jadi untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti seperti biasa saya tampilkan aja build-nya di awal video seperti biasa. Nanti bos-bosku bisa lihat ya bosku di mana ada perubahan ya bosku, nanti bisa bos cek-cek lagi. Tapi ada satu build yang masih kita bisa mengamankan kita ya bosku, itu ada 4 build dari 4 tim ya bosku. Di sana kita masih kena LH ya bosku, emang pajak remanya ini juga cukup lumayan gede ya bosku, walaupun di sini kita cuma dapat sedikit untuk 4 timnya. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit lagi ya bosku. Oke. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita untuk nanti malam. Oke. Di laga nanti malam ini karena banyak ada match ya bosku, dan siang ini pasarannya itu masih 2 kolom ya bosku. Di sini saya masih memantau ya bosku pasaran untuk laga nanti malam, karena di sini masih hanya ada 2 kolom ya bosku. Jadi lebih berhati-hati, kemungkinan perubahan betting atau perubahan prediksi saya itu pasti ada ya bosku, karena masih cuma ada 2 kolom ya bosku. Di sini saya juga masih mengkira-kira, tapi saya maksimalkan ya bosku untuk bos-bosku yang di YouTube. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ada perubahan pasaran untuk laga nanti malam ya bosku. Oke. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ini. Di sini saya akan awali dari laganya Djurgården ya bosku. Di sini berhadapan dengan Rijeka. Oke. Jadi kalau kita lihat emang dari leg pertama itu dengan kemenangan Djurgården dengan skor tipis 1-0 ya bosku. Hanya selisih gol 1 dengan skor 2-1 ya bosku di leg pertama. Kemungkinan aja untuk laga tim malam ini terjadi over goal ya bosku, karena si Rijeka ini kalau kita juga lihat, Rijeka ini tim yang juga cukup menyulitkan Djurgården ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari statistik match pertama ya bosku atau leg pertama. Oke. Dari ball position emang di sini Djurgården secara keseluruhan emang lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat dari babak pertama, Djurgården ini sangat mendominasi jalannya pertandingan, kesempatan golnya ini juga banyak Djurgården. Tapi kalau kita lihat dari leg kedua, oke, leg kedua ini berbalik ya bosku. Ini Rijeka sangat menguasai jalannya pertandingan atau sudah menemukan ritme atau kekurangan dari Djurgården itu sendiri ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari leg kedua itu bisa comeback ya bosku performanya Rijeka. Jadi Rijeka ini juga tim yang mempersulitkan Djurgården ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kemungkinan Djurgården yang bermain lebih agresif di babak pertama, saya rasa Djurgården ini bisa
kembali tampil menjadi juara ya bosku untuk laga nanti malam, atau memenangkan laga untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk pegang Djurgården di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di laga kedua di sini saya berada di laganya Pibuk. Oke. Di laga Pibuk sini berhadapan dengan Sudafa ya bosku. Oke, dilihat dari leg pertama ini sudah Pibuk unggul 1-0 ya bosku di leg pertama. Kalau juga kita lihat dari statistik di leg pertama ya bosku. Di sini kalau kita lihat emang dari segi permainan kelihatan banget kalau permainan di leg pertama ini cukup keras ya bosku. Keluarnya ini kartu kuning, itu ada 4 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. Dan kalau juga kita lihat dari pergantian permain di babak kedua di awal menit ini sudah ada pergantian dari Pibuk, itu mencirikan kalau Sudafa ini tim yang kuat ya bosku, kita bisa bilang untuk Pibuk ya bosku di leg pertama. Nah ini juga cukup menyulitkan Pibuk ya bosku di leg pertama. Tapi kalau kita lihat emang dari statistik sini Pibuk jauh lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kalau dilihat dari babak pertama, babak kedua di sini Pibuk jauh lebih diunggulkan ya bosku. Tapi kemenangan Pibuk di leg pertama itu dengan skor tipis 1-0 tidak menutup kemungkinan juga ya bosku untuk laga nanti malam ini Pibuk bisa mendominasi jalannya pertandingan, karena Pibuk saya rasa sudah menemukan ya bosku arah permainan dari Sudafa untuk laga nanti malam. Saya rasa Pibuk bisa kembali memenangkan laga untuk laga nanti malam ya bosku. Tapi dilihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya takut Pibuk hanya bisa memenangkan laga dengan selisih 1 gol ya bosku. Saya takutnya, karena ini masih 2 kolom untuk laga nanti malam. Saya takutnya ini Pibuk hanya bisa menangkan selisih 1 gol. Tapi untuk jaga-jaga ya bosku, di sini saya merekomendasikan bos-bosku untuk laga nanti malam bisa pegang Pibuk di handicap 1/4, atau enggak bos-bosku bisa bermain win di full time pegang Pibuk. Yang ragu Pibuk hanya bisa menangkan selisih 1 gol, bisa bermain di win di full time, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Jika nanti ada perubahan prediksi, nanti saya tetap sharing di grup ya bosku. Oke, jangan khawatir buat bos-bosku. Dan di laga kita yang ketiga, oke, di laga ketiga ini saya ada laganya Viking berhadapan dengan Sparta Prague ya bosku untuk laga nanti malam ini. Dilihat dari leg pertama ini dengan hasil imbang dengan skor kacamata ya bosku, itu dengan skor 0-0. Kalau kita lihat emang dari leg pertama, di leg pertama ini juga cukup keras ya bosku. Di leg pertama ini keras banget. Di sini kita bisa lihat ya bosku dari kartu kuning yang dikeluarkan ya bosku. Dan di sini juga kita lihat coba dari statistik, emang sini Sparta ini lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Oke. Nah, kemungkinan kalau kita lihat ya bosku, di sini bakalan Sparta Praha ini saya rasa bisa mengantongi kemenangan ya bosku. Kalau kita lihat emang dari ball position ataupun dari laga keseluruhan ini Sparta Praha lebih diunggulkan. Tidak menutup kemungkinan juga untuk laga nanti malam ini Sparta Praha bisa menangkan laga ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Sparta Prague ini di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Perkiraan laga ini bakalan terjadi 3 gol ya bosku untuk laga nanti malam dimenangkan oleh Sparta Praha. Oke. Next ke laga kita yang keempat ya bosku. Menurut versi gua di sini saya ada di laganya Brøndby berhadapan dengan Progon ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat emang dari leg pertama ini dengan hasil imbang dengan skor 1-1. Kalau kita lihat dari statistik ya bosku, coba kita lihat laga terakhirnya. Brøndby ini tim yang cukup gacor juga ya bosku di liganya. Oke, di Liga Denmark ini Brøndby juga tim yang cukup gacor. Tapi kalau kita lihat untuk
laga nanti malam ini saya rasa Brøndby bisa kembali menangkan laga ya bosku, tapi bos-bosku lebih berhati-hati ya bosku untuk laga nanti malam ini, karena ini laga yang cukup riskan juga ya bosku. Oke, di sini kalau kita lihat emang tekanan itu dirasakan oleh Brøndby ya bosku. Nah coba di sini kita lihat dari ball position nih, kita bisa bilang cukup seimbang ya bosku permainan dua klub ini. Kalau kita lihat dari babak pertama ini Brøndby lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kalau kita lihat dari babak kedua di sini Pragon lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang ya bosku. Kalau kita lihat dari statistik di leg pertamanya ya bosku, di leg pertama ini kita bisa bilang juga cukup imbang. Untuk laga tim malam ini bos-bosku harus lebih berhati-hati ya bosku. Di laganya Brøndby berhadapan dengan Pragon ini bos-bosku harus lebih berhati-hati ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari pasangan handicap dan over under Brøndby saya rasa tidak akan tumbang ya bosku. Kemungkinan imbang ini di 90 menit cukup ada ya bosku. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini juga cukup bagus. Kalau kita lihat juga laga head to head sini Brøndby juga kita bisa bilang cukup bagus ya bosku, itu bisa menangkan laga dengan skor 3-1 saat berhadapan dengan Pragon ya bosku di tahun 2019. Tidak menutup kemungkinan juga laga di malam ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga di malam Brøndby di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua ya bosku. Di sini saya ada di laganya Crusader berhadapan dengan Basel. Oke. Di leg pertama ini Basel sudah unggul 2 gol ya bosku. Saya rasa laga nanti malam ini Basel hanya cukup mencetak 2 gol ya bosku, karena ini Crusaders nih klub yang tidak begitu bagus juga ya bosku kalau menurut saya. Nah kalau kita lihat dari leg pertama ini memang Basel dilihat dari statistik ya bosku, ini Basel cukup mendominasi jalannya pertandingan. Di sini kita bisa lihat Basel cukup bagus ya bosku performanya kalau kita lihat dari laga keseluruhan. Dan oke. Nah kemungkinan laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal. Di sini kita bisa lihat dari babak kedua ya bosku dengan ball position yang cukup seimbang. Oke, dan kesempatan gol ini Crusaders ini juga cukup berpulang banyak ya bosku, itu ada kalau ada 6% ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku pertahanan dari Basel ini juga cukup bagus, strateginya ini juga cukup bagus. Dan kalau kita juga lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini saya rasa tuan rumah Crusader ini saya rasa bakalan ada perlawanan ya bosku untuk laga nanti malam untuk mengejar ketinggalan poinnya ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Basel di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2,5. Perkiraan skor di sini bisa 2-1 dimenangkan oleh Basel. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan buat bos-bosku sebagai acuan dan pertimbangan untuk laga betting nanti malam. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye-bye.